Hai semua, perkenalkan nama saya Calvin Chandrawijaya dari kelas 11 MIPA 1 nomor absen 3. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Apa sih peristiwa Rengas Dengklok itu? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah golongan muda, antara lain adalah Soekarni, Wikana, Aidit, dan Chairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Lalu, apa sih tujuannya peristiwa Rengas Dengklok ini? Nah, peristiwa Rengas Dengklok ini bertujuan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang mewakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Soebardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Kejadiannya saat itu setelah golongan muda mengadakan rapat pada 15 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur Jakarta yang dipimpin oleh Chairul Saleh. Mereka menyepakati bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hak rakyat Indonesia dan tidak tergantung pada pihak lain, termasuk Jepang. Pada pukul 10 malam pada hari itu juga, Wikana dan Darwis menjadi utusan dari golongan muda untuk menemui Soekarno dan Hatta. Mereka ditugaskan untuk menuntut agar proklamasi kemerdekaan dilakukan esok harinya, yakni tanggal 16 Agustus 1945. Karena gagal untuk membujuk Soekarno, golongan muda kembali mengadakan rapat yang akhirnya diputuskan bahwa Soekarno dan Hatta akan diamankan keluar kota demi menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Para pejuang dari golongan muda pun membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok, dekat Karawang. Pengamanan juga berjalan lancar karena dibantu oleh Latif Hendraningrat yang merupakan anggota PETA, berpangkat Sudanko atau Komandan Kompi. Sehari penuh Soekarno dan Hatta berada di Rengas Dengklok. Namun, karena kedua tokoh memiliki wibawa yang cukup besar, para pemuda enggan melakukan penekanan. Meski rumusan proklamasi belum tertulis ketika berada di Rengas Dengklok, namun Soekarno di depan Singgih menyatakan kesediaannya untuk mengadakan proklamasi itu sesudah kembali ke Jakarta. Akhirnya, dari golongan tua dan golongan muda tercapai kata sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus dilaksanakan di Jakarta. Dengan taruhan nyawa, Ahmad Soebardjo yang menjemput Soekarno dan Hatta untuk kembali ke Jakarta menjamin proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selambat-lambatnya pukul 12 waktu Indonesia Barat. Nah, mungkin sekian pembahasan saya mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.